Kan dulu pernah mau direncanain beli mobil gubernur. Berapa harga mobil gubernur yang akan dibelanjai? Rencana belanja tuh? 1,7 miliar, Pak. Nah, mobil gubernur akan dibelanjakan 1,7 miliar. Berapa unit mobil? Satu ya? Dengan Pak Wagub. Coret. Coret, Pak ya? Ya sudah coret. Pak, mau disebutkan, Pak? Sebutin, Pak. Ya. Sekarang dari gubernur dulu, Pak. Kita harus kasih contoh, Pak. Nggak mau saya disembunyi-sembunyikan. Gubernur anggarannya berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di PC Kiai Channel. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Ada hal yang menarik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yakni berkaitan dengan sikap Kang Deddy Mulyadi. Ini sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat terpilih. Beliau mengambil sikap dan tindakan yang perlu dan sangat harus diteladani oleh setiap pemimpin di negeri ini. Apa itu? Beliau tidak mau menerima mobil dinas, padahal mobil dinas yang akan diberikan kepada beliau sebagai inventaris itu senilainya 1,7 miliar. Tetapi kemudian ketika membahas tentang anggaran pembelanjaan daerah untuk Provinsi Jawa Barat, beliau menolak, bahkan untuk menghilangkan alokasi anggaran dana 1,7 miliar itu dan dialihfungsikan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih signifikan, lebih penting dibandingkan dengan apa yang beliau anggap tidak begitu penting dan signifikan. Nah, inilah sikap pemimpin yang memang dibutuhkan di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, di mana pemimpin yang melayani bukan ingin dilayani, pemimpin yang mengayomi dan melindungi bukan pemimpin yang mencari sensasi. Ini diteladani, dicontohkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi dalam bahasa beliau bahwa mencontohkan itu harus dimulai dari pemimpinnya. Yang dalam hal ini beliau mengatakan gubernur harus memberikan contoh kepada bawahannya serta masyarakatnya. Ini hal yang sangat luar biasa. Dan ini baru pertama kali terjadi di mana rapat yang sifatnya internal itu kemudian dipublikasikan, dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun. Dan semua publik, baik itu publik Jawa Barat maupun publik daripada wilayah-wilayah yang lainnya, itu bisa melihat dan menyaksikan bagaimana sepak terjang sikap daripada Kang Deddy Mulyadi yang sangat-sangat terpuji dan perlu diacungkan dua jempol ini. Jadi tidak salah masyarakat Jawa Barat memilih pemimpin yang insya Allah seorang sosok Kang Deddy Mulyadi ini akan berbuat yang terbaik untuk Jawa Barat, berbuat terbaik untuk masyarakat Jawa Barat. Karena memimpin itu harus diawali dengan niat yang tulus, diawali dengan ingin memberikan sumbangsih terbaik bagi masyarakat. Dan seorang pemimpin itu di samping harus memiliki ketulusan dan keikhlasan sebagai pemimpin, dia pun harus memiliki kecakapan memimpin. Dan kita lihat bagaimana seorang sosok Deddy Mulyadi yang sangat memahami tentang ketatanegaraan, tentang tata pengelolaan daerah, tata pengelolaan pemerintah. Sangat mengerti beliau, karena memang beliau pernah berpengalaman 2 periode sebagai bupati di Purwakarta. Tentunya ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi beliau
untuk kemudian memahami bagaimana birokrasi di pemerintahan. Yang dalam hal ini pemerintahan yang beliau jabat adalah pemerintahan di provinsi yang levelnya tentu lebih tinggi. Tetapi hal ini tidak menutup kemudian beliau tidak sanggup untuk memikul beban itu, tetapi justru kita bisa menyaksikan bagaimana seorang pemimpin yang sangat menguasai tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Jadi kedepannya para pemimpin-pemimpin di tingkat level manapun itu harus memiliki dua aspek. Yang pertama adalah niat yang tulus, niat yang ikhlas untuk memimpin, mengantarkan masyarakat yang dipimpinnya untuk menuju pada kesejahteraan. Yang kedua, seorang pemimpin adalah harus memiliki kemampuan. Dalam hadis baginda Rasulullah menjelaskan, idza usdal amru ila ghairi ahlihi fantadlis sa'ah. Jadi kalau urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tidak memiliki kecakapan di dalamnya, maka yang terjadi justru adalah kehancuran di dalamnya. Maka sebuah keniscayaan kalau memilih pemimpin itu harus memiliki kemampuan dan pengalaman di dalamnya. Jadi jangan coba-coba kita memilih pemimpin yang tidak berpengalaman dan tidak memiliki kemampuan. Oleh karenanya sosok Kang Deddy Mulyadi adalah sosok pionir di negeri ini. Mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin yang terpilih dan yang sudah terpilih dan yang dilantik dan akan dilantik bisa menjadikan Kang Deddy Mulyadi sebagai contoh, bisa mencontohkan Deddy Mulyadi di mana menguasai tentang bagaimana tata kelola pemerintahan daerah, bagaimana menguasai tata kelola pemerintahan secara umum. Kemudian beliau pun memiliki ketulusan menjabat sebagai pemimpin di wilayah Jawa Barat. Oleh karenanya ini sebuah terobosan yang bagus dan luar biasa. Kita berharap daerah-daerah bahkan di tingkat-tingkat bukan hanya provinsi, di tingkat-tingkat ke bawah maupun ke atas itu mencontoh transparansi yang dicontohkan oleh Kang Deddy Mulyadi ketika membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan masyarakat dan rakyat, sehingga masyarakat dan rakyat akan melihat bahwa apa yang menjadi problematika itu kemudian ternyata bisa diselesaikan kalau semua berjalan sesuai dengan aturan mainnya. Dan luar biasanya Kang Deddy Mulyadi mencontohkan itu. Beliau tidak mau menerima anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan kendaraan sebagai seorang gubernur. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan inspirasi. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.